Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga, ridhonya juga, kita dapat menjalankan perintahnya, beribadah dengan bertolabul ilmi. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah bahwasannya belumlah dikatakan seseorang itu Islam apabila dia tidak tulus mengaku dirinya Muslim. Maka Allah, Rasulullah sebagai pemberi petunjuk telah menyampaikan talabul ilmi fardhidatul a'la kulli muslim. Jadi wajar saja orang yang ingin menuntut ilmu tapi tidak merasa muslim, maka tidak sampailah kepadanya. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah bergabung semua grup rahimakumullah. Kalau kita berbicara sewujud Tuhan, memang menyampaikan kalam itu sangat mudah. Tuhan. Sehingga tidak satu pun atau tidak banyak mungkin umat yang berpikir terhadap perbuatan Tuhan, terhadap umat, apalagi perbuatan aku kepada ketuhananku dan perbuatan aku kepada namaku, perbuatan aku kepada wujudku, nyaris tidak ada yang berpikir ke situ. Dengan kita tidak mengetahui atau tidak mengenal tajali ketuhanan atau tajali sifat, tajali zat, tajali hayat,
tajalli sirullah, atau kita lebih mengenal dengan bahasa milah, tillah, fillah, dan lillah. Perjalanan-perjalanan seperti itu sering menjebak kita di dalam kebenaran dan kesalahan. Menjebak itu bukan sesuatu yang menjebak, adalah terjebak. Contohnya, kita menghadap kiblat. Di dalam beribadah sangat kita menentukan kiblat. Bahkan kalau kita menumpang sholat di rumah orang, kalau orang itu belum menjawab kiblat di mana, kita belum sholat. Saking pentingnya kiblat. Tapi ada yang lebih penting yang terlupakan. Diri kita belum berkiblat dan bertuhan. Ini persoalan yang sering dilupakan. Dirinya belum punya kiblat, tetapi kiblat iman itu bisa dia tidak melakukan sholat kalau kiblat imannya tidak bertemu. Dan akhirnya kalahlah kiblat diri. Itu salah satu contoh. Yang kedua, ma'rifah kepada Tuhan itu sangat banyak dalam perbuatan rahasianya. Kadang rahasianya itu tidak mampu seseorang berpikir. Tidak mampu seseorang itu beriman tentang rahasia. Bahkan nyalis banyak yang tidak mau tahu. Akhirnya di saat ajal dia tidak tahu. Ada orang yang meninggal jatuh dari motor. Dia bilang karena jatuh dari motor. Padahal dia sudah meninggal dikala dia sedang memakai motor. Dikatakan jatuh dari motor. Wajar, dia tidak tahu kapan pasangannya datang. Dia pergi berkendaraan dan berjalan jauh. Akhirnya ajalnya sampai dikala dia di atas motor. Ini contoh aja baru. Termasuk yang dilalaikan. Semua itu tidak adanya penguasaan pergi dan datang dalam pengenalan. Innallaha innallahi innallahu. Bagaimana kedatangan dia sebagai orang yang terlihat. Bagaimana kedatangan sebuah dia yang terhidup. Bagaimana dia bisa hidup. Dan bagaimana dia datang inallahu, dia kembali kepada sesuatu yang orang tidak melihat tempat itu. Tolong audionya. Sehingga datang ayat mengatakan la khaufun illallah. Terpaksa ayat itu turun meskipun sifatnya adalah suatu tasdik yang mana maknanya banyak. Karena tidak mungkin kayaknya dia tidak terkejut karena tidak ada perhatian, maka akan pasti dia terkejut. Kalau lihat dia terkejut, Allah merasa menzolim sifatnya. Jangankan membuat takut, membuat terkejut pun dia tidak mau. Karena kelalaian kita bermakrifah, sehingga kita tidak mengerti perbuatan asal usul kita yang berwujud
menjadi wujudnya Allah. Dalam ilmu bermaujud seperti Muhammad dalam iman dan adanya Tuhan dalam kemustahilan. Kita jadi bahasanya jadi tidak mampu. Padahal itu kelalaian. Jadi jemaah, perlu saya ingatkan, jauh sebelum kamu memiliki kepintaran, aku, kata Allah, yang membuat kamu pintar. Bagaimana bisa pintarmu itu akan menjadi pintarku? Tapi pintarnya aku sudah pasti menjadi kepintaranmu. Menyaksikan sesuatu perjalanan aku adalah suatu ibadah besar yang mana akan mengalahkan semua ibadah. Dan dalam bersaksi kamu tidak bisa melakukan perintahku. Semua perintahku tidak akan bisa dilakukan oleh seorang saksi. Maka aku rahasiakan kepadamu sesuatu yang kuciptakan dari apa yang kujadikan dan apa yang terjadi. Perbuatanku pada diriku dan aku berbicara dengan diriku disebut dengan jazim. Jazim adalah suatu muzakaroh terhadap diri sendiri yang dilakukan oleh masa aku. Sangat banyak kita paham dengan terbukanya ijab kerahasiaanku dalam masa tauhid ghaibiyah. Terbuka batasan-batasan yang mana tidak ada lagi batasan untuk kamu mengetahui. Bahkan kamu adalah menjadi suatu batasan bagiku, sehingga tidak ada lagi yang aku diakui di luar an-nazir nyatamu yang berwujud kamu terhadap keakuanku. Hanya sebatas kamu, tempat aku berpijak atau disebut dengan as-sajadah. Ma'rifah ini tidak bisa dikatakan seseorang akan mampu, tapi sebetulnya ma'rifah ini adalah kemampuan yang sangat mudah. Hanya rahasia yang belum tahu. Bukan harus bisa. Setelah kita tahu, kita akan bisa. Inilah perbedaan cara belajar. Secara Masehi atau secara keumatan, banyak orang belajar dulu baru tahu. Tetapi secara ketuhanan, petunjuk itu lebih awal datang daripada pedoman. Akhirnya kita harus tahu dulu baru belajar. Konsep-konsep beginilah yang jamaah itu harus paham. Jangan hanya menerima dan kita takut terhadap atau kita merasakan kebimbangan dikala menerima hal yang bukan kemampuan kita. Kalau menerima sesuatu yang kita tidak mampu, supaya mampu tentulah kita dengan sami'na wa ta'na, taat dan patuh. Itu satu. Yang kedua, yang paling penting adalah status tauhid dirimu terhadap seseorang yang mengajarkanmu.
Ini sangat menentukan sekali. Bahkan kalau yang mengajarkanmu itu mengatakan kamu bisa, sambil tidur pun kamu bisa belajar, tidak perlu bangun. Allah menurunkan wakil bukan mewakili, tapi nikmat wakil yang memakai hak ketuhanannya. Dan kalau kita hanya menganggap itu seorang manusia yang menceritakan Tuhan ke kita, lebih bagus pergi jauh-jauh. Karena prasangkamu itu tidak masuk dalam konsep ketuhanan. Kita percontohkan seperti Muhammad. Kenapa Allah menempatkan dan meletakkan jabatannya sebagai Tuhan kepada Muhammad? Padahal perbuatan Muhammad belum sempurna bertuhan kepadanya. Tetapi kena kecintaan dan kepercayaannya dan syarat-syarat yang dia majukan diterimanya dengan hati dan setulus-tulus hati. Menyanggupi semua persyaratan yang diajukan ketuhanan kepada keumatan yang mewakili umat. Sanggupkah, 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 dan sanggupkah? Jawabannya sanggup. Ini juga sangat menentukan ilmu yakin. Jangan kita memakai cara kebiasaan selayaknya bagaimana kita bodoh diajar orang pintar. Ini makom tauhid yang mana si murid dan si guru dalam sebutan harus sama-sama menggugurkan diri kemanusiaannya. Harus sama-sama meninggalkan makom kemanusiawiannya dan masuk ke dalam konsep tauhid. Pintarnya Muhammad karena gurunya Allah. Pintarnya Allah karena gurunya Tuhan. Pintarnya Tuhan karena gurunya aku. Ini konsep tauhid. Tetapi dalam makom belajar sekarang ini sangat menentukan. Sebetulnya tidak pantas untuk dikatakan, tetapi jauh lebih pantas kita berpikir, apakah saya berguru kepada seseorang yang tahu saya tidak tahu, atau seseorang yang wujud, atau seseorang yang bersifat kepada sifatnya adalah aku, atau memang sebuah wahyu dan aku adalah an-nazir yang nyata, ataukah dia sebagai wujud dan aku sebagai maujud, atau siapa sebetulnya yang tahu siapa Tuhan ini? Mungkin nilai itu perlu ditambah jemaah dan berpikir sejauh mungkin. Kalau tidak, kita ini akan seperti ban mobil antara ban depan dengan ban belakang, saling satu arah tetapi tidak pernah bertemu kecuali dalam suatu kejadian. Contoh kejadiannya belajar. Tapi di luar belajar, siapa yang ingat terhadap sesuatu yang berjasa kepada dirinya? Kalau kita tidak bersyukur kepada nikmat yang kecil, Allah tidak berikan nikmat yang lebih besar. Kalau kita tidak bersyukur kepada nikmat yang besar, maka Allah mengatakan azabku sangat pedih. Untuk itu lebih jauh berpikirlah sebelum terlalu jauh. Hal-hal mengenai ketuhanan sangat
sangat membutuhkan hati kepada yang ditujukan. Tidak mungkin aku mengakui seorang diri, sebuah wujud adalah diri yang mana terdapat yang tidak ada hayat diriku di dalam itu. Somadullah, Allah itu adalah sebuah tempat. Kata-kata Allah itu adalah sebuah tempat yang mana alif masuk ke dalam alif, sifat masuk ke dalam sifat, asma lebur kepada sifat, dan hayat af'al lebur menjadi hayat. Itu hanya tempat. Samadullah. Pengalaman-pengalaman seperti ini sangat nomor satu. Aku adalah sebuah perbendaharaan. Itu sangat wajib kita belajar. Bukan kita ingin, tetapi kita butuh. Jadi kita tanya hati kita yang paling dalam. Apakah kamu ingin tahu atau kamu ingin jadi? Kalau ingin tahu, apa yang ingin kamu tahu? Kalau kamu ingin jadi apa? Betul tidak? Kita bicara santai aja jemaah, tapi bisa menentukan lanjut tidak lanjut. Tanya kita ini, sebetulnya ada apa sampai kita harus mengkaji ini? Apa memang hati kita sudah membutuhkan itu? Apa ini sebuah tajalli yang kita nggak tahu dan hanya ingin tahu? Atau sebuah penasaran? Sebetulnya kayak apa sih? Kenapa kita lupa? Semua akan dikembalikan kepada kita. Apapun yang dikaji akan kembali kepada kita. Apapun yang dibilang akan kembali kepada kita. Dan apapun yang dilihat akan kembali kepada kita. Sanggup gak kita? Kalau nanti semuanya kembali kepada kita. Tentu hukumnya ingin tahu atau ingin jadi. Ini yang harus betul-betul jadi renungan. Apalagi kita mengkaji tentang Tuhan. Tentang sebuah perjalanan wujud. Tentang sebuah perjalanan wujud yang akan berwujud. Berwujud ini sangat membutuhkan perhatian. Kalau berwujud tidak butuh perhatian kuat. Ya. Kalau soal mawujud tidak perlu perhatian kuat. Tapi soal berwujud, peralihan kerahasiaan dari yang ada menuju ke alam peralihan sesuatu yang sangat sulit dicerna. Ini butuh perhatian, namanya wujud. Sehingga dikala kodrat itu mawujud, kita tidak terlalu sulit menerima kenyataan. Kita juga tidak terlalu sulit menjadi sebuah kenyataan. Dari menerima kenyataan sampai menjadi kenyataan. Dan apa tujuanmu menjadi sebuah kenyataan Tuhan? Ingin gagah-gagahan, ingin jadi ulama, ingin mengalahkan orang, ingin mencerca orang, ingin merasa lebih dari orang, atau apa tujuannya? Tentu kesadaran kita yang harus menentukan. Sudahkah kita lebur di dalam jiwa umat? Sudahkah kita lebur di dalam jiwa umat? Apa yang akan dirasakan umat itu? Apakah kita tidak akan merasakan? Atau mungkin di hati kita, ya kamulah yang menanggung akibatnya. Kalau saya enggak, kaji saya tinggi kan gitu. Apa seperti itu?
Puluhan tahun kita hidup. Baru saat ini Allah kumpulkan dan Allah pilih dari jutaan dan miliaran triliunan orang yang ingin tahu dengan Tuhan dan dibolehkan tahu. Tentu dengan syarat-syarat kesiapan kita. Kesiapan dalam arti apa? Menerima perjalanan-perjalanan dan tingkah yang mana akal dan nafsu tidak sanggup mengikuti perjalanan itu. Ada dan tiada. Bisa jadi dia katakan, mana yang aku? Coba wahai umat. Apakah itu umat itu setan, iblis, jin, dan segala semuanya. Aku ada dan aku juga yang tiada. Nah, ini bagaimana ceritanya? Mulai itu melemah akal. Mulai itu melemah nafsu. Yang tidak buka layar saya keluarkan ya. Mulai itu jemaah, pertanyaan demi pertanyaan. Aku milah, aku filah, aku tilah, aku lillah. Perjalanan demi perjalanan. Apalagi kita mendengar ada wujud. Awalnya kita sangat percaya. Mulai kita senang. Kita akan mengkaji ada. Waduh, akhirnya saya tahu juga dengan Tuhan saya. Nah itu juga sudah terpisah itu dari diri kita. Rasa seperti itu. Tetapi kalau kita penasaran ke diri kita sendiri, kenapa saya berwujud seperti ini? Rupanya saya ini berasal dari Tuhan. Kesadaran itu sangat tinggi. Dia kita mulai senang dengan adanya pengakuan wujud itu ada. Tapi baru saja kita mulai senang, ternyata aku juga yang tiada. Mulai kacau, mulai simpang siur pikiran kita. Bagaimana ceritanya? Aku juga yang tiada itu adalah ada. Masya Allah, begitu nilaimu tidak tercapai olehku, rasa bersyukurku menjadi kodrat yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Ternyata di dunia ini mudah sekali buat setan merubah aku, mudah sekali buat akal untuk menjadikan suatu perkara, mudah sekali buat nafsu. Ternyata saya punya riwayat yang sangat luar biasa. Karena saya adalah sebuah wujud Tuhan. Itu dibutuhkan kesadaran. Kalau disampaikan kepada orang, maka itu dikatakan takabur. Tapi kalau disampaikan kepada hati dan nurani kita, itu namanya makburur. Nyatanya aku sudah paham dengan yang ada. Setelahnya terjadi lagi yang tiada itu aku. Bahkan yang awal yang ada itu adalah yang tiada. Bagaimana bisa ada itu ada
kalau tiada itu tidak dahuluan ada. Mulai saya terbuka jalan. Kan gitu harusnya. Namanya kita mencari sebuah wujud yang maujud menjadi kita. Kan itu yang usul. Kalau yang terlihat ini adalah asal. Maka nanti kita akan lebih paham lagi setelah menuju kesempurnaan, diantarkan lagi kita kepada hal yang dia perkenalkan dirinya dengan menguji ketahanan iman kita, tetapi bukan sebuah ujian, tetapi sebuah perjalanan. Nanti dia akan bawa kita ke alam ada, akulah ada dan berwujud ada. Akulah yang ada di dalam ada. Maka dia naikkan pemahaman, akulah tiada yang ada di dalam yang tiada. Nah, bagaimana lagi tuh? Akulah yang tiada di dalam tiada. Kalau yang tiada itu ada, masih bisa kamu lihat. Tetapi kalau yang tiada itu ada, tapi kamu tidak mampu melihat, bisakah kita yakin kepada yang ada yang kita tidak mampu melihat? Mungkin tidak. Baik, aku akan perlihatkan kalau kamu bisa menyatukan yang tiada di dalam yang tiada, maka nyatalah ada. Itu bahasa Tuhan yang harus kita siap di bawah iman kita. Terbang ke cara perjalanan seperti itu. Maka setelah aku ada, aku bertemu lagi dengan sesuatu yang ada. Ya, aduh. Jadi repot jadinya. Kata nafsu, pusing saya, kata akal. Ya terserah, mana yang mau diikuti? Mengikuti Tuhan, mengikuti pusing, atau mengikuti wahyu atau nafsu. Ya terserah kita. Kita punya akal sehat. Akal sehat watak dari Allah wa ta'ala. Bukan munmainah nafsu yang sadar. Kita belum bisa membedakan mana yang watak Tuhan dengan nafsu yang sadar, mutmainah. Belum kita bisa membedakan itu. Bisa jadi kebenaran itu adalah batasannya baru mutmainah. Tentu kita harus ingat kata Allah, daya. Daya itu yang harus dicapai dengan daya. Daya dengan daya yang harus dicapai. Bukan daya dicapai dengan akal, bukan daya dicapai dengan nafsu. Untuk itu jamaah itu di sini belajar menerima suatu perjalanan. Waladzina jahadu fitna lahadiyahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka aku akan memperlihatkan. Dan manusia itu adalah jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Tol itu jalan lurus, mustaqim itu satu. Kerahasiaanku ada pada yang berjalan, diperjalankan. Nas adalah manusia.
sirat tersirat. Artinya apa? Bukan manusia goib. Ada manusia terlihat seperti manusia tapi dia bukan manusia. Itu namanya tersirat. Nasiratul, dan itu adalah jalan mustaqim, berasal dari yang satu dan hanya satu jalan itu. Tentu di situ akan terjawab jalan mana yang seperti siratal mustaqim, yaitu siratal lazi, jalan yang tidak mengandung sifat manusiawinya, orang-orangnya. Ayat itu saling bercerita berdua. Ihdinas siratal mustaqim. Yang seperti mana? Siratal lazi, yaitu jalan tersirat itu adalah bukan orang-orangan yang tidak memiliki sifat kemanusiaan, kemanusiawian, tetapi adalah aku, sebuah wujud batin, yang terlihat. Ta'ala adalah Tuhan, ihim berbentuk diri. Kalau jamaah itu arif dengan kalimat itu, jangan dientengkan. Untuk apa saja kamu lakukan kalimat itu, dan asal kalimatul haq hidup di matamu, kalimat itu bisa kamu saksikan di dirimu. Tidak perlu lagi kamu membayangkan sebuah ilmu, tapi nyata sudah kamu menjadi ilmu. Tapi dengan lidah nafsu, enteng sekali kita mengatakan hal seperti biasa. Itu yang kufur nikmat. Kalau saya dulu menerima kalam itu, bergetar 8 aras Allah di dalam diri saya. Dan saya sangat sensitif dengan kehadiran diri yang berwujud Allah ini. Bukan biasa buat saya. Makanya Allah sangat suka dengan cara saya, sehingga saya tidak mengenal saya lagi. Inilah dampak positif. Bagi saya bukan Tuhan yang susah dicari. Mencari keumatan yang pernah saya pakai sebagai umat dulu paling susah diingat sekarang. Jadi jamaah sekalian, kita harus siap dengan bantingan-bantingan tauhid ini. Jangan sampai kita terbanting keluar dari tauhid. Karena yang dikeluarkan dari tauhid itu adalah sesuatu yang telah dihinakan. Apapun yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari tauhid, maka tidak dihalalkan buat dia menginjak rumahnya Allah. Kalau tauhid tidak nyata pada dirinya, dan dirinya bukan, kalau dirinya itu bukan tauhid, harusnya tauhid itu adalah dirinya. Perjalanan hayat itu adalah dia, dan dia itu perjalanan hayat yang nyata seperti hayat dan hayat yang terlihat. Maka jalan ini sudah terlihat. Kalau dijanjikan dalam surat Ankabut, wala zina jahadu fina lahadiyahum subulana, orang yang bersungguh-sungguh di jalanku maka akan kuperlihatkan kepadanya. Maka jalan ini sudah terlihat. Akulah jalan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tersiratlah aku mustaqim, maka nyatalah aku pada ketakwaan diriku kepadaku. Sudahkah kita menjadi diri yang takwa kepadanya? Kepadaku diri yang aku punya sendiri. Sudahkah siap kita dikempulangkan dan dikembalikan kalam-kalamnya? Insya Allah kita akan berada di kajian-kajian yang mana belum berprasangka Tuhan, belum berprasangka umat, tapi masih dalam proses wujud.
Dan ini masih dalam proses takyun. Belum takyun awal, belum takyun sani. Kita harus siap mengungkap sejarah terhadap sesuatu yang rahasia. Apa sesuatu yang rahasia? Bagaimana kita mengalami dua kodrat hidup, yaitu kodrat hidup. Apa kodrat hidup? Rahmat tempat berpijak, nikmat namanya yang memijak. Rahmat tempat berpijak tidak terlihat. Nikmat tempat siapa yang memijak, nikmat yang memijak juga tidak terlihat. Artinya sebuah misteri yang harus terungkap. Itu yang dikatakan wujud yang mustahil. Aku serahkan semua alam ini kepada Nabi akhir zaman. Siapa Nabi akhir zaman? Ya Allah, umatnya Muhammad, anaknya Adam. Insya Allah Muhammad adalah batinku, Adam adalah zahirku. Maka bersatulah zahir dan batin menjadi aku. Maka nyatalah aku dalam zahir dan batinku. Zahiru fil batinu. Insya Allah. Mudah-mudahan wawasan ketuhanan ini akan membawa kita lebih kuat lagi di dalam menjalankan tauhid. Bahwasanya kedepannya kita akan menempuh jalan tanjakan-tanjakan, yang mana tanjakan itu dengan belok-beloknya tidak kita paham dan kita tidak tahu. Maka la ka'ufun ilallah. Jangan merasa kaget, tetapi berasa bahagialah dengan kita bertemu dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Dan berbahagialah dengan sesuatu yang kita belum paham, dan berbahagialah dengan sesuatu rahasia yang mana kita tidak mampu menerima, dan itu adalah kebahagiaan. Kalau yang biasa diterima itu bukan kebahagiaan. Insya Allah para jemaah, sebentar lagi kita akan bertemu lagi dalam 10 menit yang akan datang. Insya Allah dalam tema muzakarah, ada di dalam ada tiada di dalam tiada. Insya Allah kita akan melanjutkan sebentar lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.